E1C025100668 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai perubahan makna. Baik, materi yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan makna. Faktor pertama adalah ilmu teknologi. Seiring berkembangnya ilmu dan teknologi, maka sebuah makna bahasa juga akan berubah-ubah. Seperti contohnya kata sastra yang dulunya bermakna sebuah tulisan atau sebuah bacaan. Dengan seiring berkembangnya teknologi, seiring berubahnya konsep teknologi, ilmu teknologi, maka kata sastra tersebut berkembang menjadi sebuah tulisan atau bacaan atau buku yang sekarang kata sastra juga dikenal sebagai sebuah karya bahasa. Yang kedua yaitu perubahan sosial dan budaya. Sosial dan budaya juga mempengaruhi adanya perubahan dalam sebuah kata. Contohnya dalam kata saudara yang dulunya bermakna saudara, anak sekandung, anak sedarah. Tapi seiring berkembangnya sosial dan budaya, maka kata saudara tersebut bisa digunakan, seringkali digunakan untuk sebagai kata sapaan untuk menyapa orang lain. Contohnya seperti saudara A atau saudara B. Jadi tidak semestinya untuk saudara yang sekandung. Yang ketiga yaitu pertukaran indera penangkap. Seperti yang kita ketahui, setiap indera yang kita miliki itu memiliki fungsi masing-masing. Seperti mata untuk melihat sesuatu yang terang atau gelap, telinga untuk mendengar sesuatu yang keras ataupun pelan. Karena kata-kata ini juga bisa menyebabkan adanya perubahan dalam sebuah makna. Contohnya kata pedas yang seharusnya dirasakan oleh indera pengecap justru berubah setelah menjadi kalimat kata-kata yang pedas, dan itu kata-kata pedas yang merujuk pada indera pendengar atau telinga, atau kelakuannya yang sangat manis. Kata manis yang seharusnya dirasakan oleh indera pengecap justru merujuk pada indera mata atau indera penglihatan, yaitu karena adanya kalimat kelakuan yang manis atau tingkah yang manis. Kemudian faktor yang keempat yaitu adalah pemakaian kata. Seperti yang kita ketahui, setiap bidang itu memiliki beberapa kata khusus untuk menjelaskan atau menyebutkan ciri-cirinya masing-masing. Contohnya seperti bidang pertanian, ada kata menggarap, pupuk, hama, menanam, atau membajak dan lain sebagainya. Nah, karena adanya perubahan pemakaian kata yang berbeda-beda, kata-kata yang terdapat pada bidang pertanian tadi bisa digunakan pada bidang lain. Contohnya seperti menggarap skripsi atau menggarap tugas, yang dimana garap di sana itu artinya mengerjakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, yaitu mengerjakan tugas beralih menjadi menggarap tugas, menggarap skripsi. Perubahan mana yang terakhir adalah asosiasi. Apa itu asosiasi? Asosiasi adalah suatu ujaran yang disebutkan dengan hal lain tetapi tetap berkenaan dengan ujaran tersebut, atau dalam artian sederhana, asosiasi adalah suatu ujaran atau kata yang memiliki makna tersirat. Contohnya dalam kalimat, jika agar hal itu cepat selesai maka beri saja amplop. Nah, amplop yang di sini bukan berarti sebuah kertas atau sampul surat yang berfungsi untuk melindungi surat, tetapi amplop yang di sini yang dimaksud dalam kalimat ini adalah sebuah uang sogokan. Setelah membahas materi mengenai faktor-faktor perubahan makna, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perubahan makna. Yang pertama yaitu perubahan meluas. Perubahan meluas di sini yaitu adanya sebuah
perubahan makna dari makna A ke makna B, atau dari makna B ke makna C, ada juga dari makna C kembali ke makna A. Contohnya seperti kalimat seluruh siswa memakai baju seragam lengkap. Nah, kata baju di sini yang dulunya hanya sebuah kain dari bahu sampai pinggang, tetapi dalam kalimat ini yang dimaksud dari baju seragam lengkap itu adalah mulai dari topi, baju, celana, dasi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah perubahan yang menyempit. Nah, maksud dari perubahan makna yang menyempit ini yaitu sebuah makna yang dulunya sebuah kata yang dulunya bermakna luas, bermakna umum, kini justru maknanya itu semakin khusus, sangat-sangat khusus. Contohnya dalam kata sarjana. Kata sarjana dulunya ini digunakan luas di kalangan masyarakat untuk menyebutkan orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar. Tetapi kini kata sarjana itu tidak bisa digunakan sembarangan. Kata sarjana itu hanya digunakan khusus untuk orang yang setelah sekolah lulus di perguruan tinggi. Kemudian ada perubahan total. Nah, perubahan total ini, yang dimaksud dari perubahan total ini adalah perubahan makna dari A ke makna C tanpa adanya unsur-unsur yang bersambungan. Materi selanjutnya adalah medan makna. Medan makna adalah sebuah kata-kata yang memiliki hubungan yang sama karena memiliki satu ranah dan konsep yang sama. Contohnya, dalam medan transportasi terdapat kata-kata seperti kata mobil, motor, bis, pesawat, atau kapal, yang dimana kata-kata tersebut memiliki satu konsep dalam bidang yang sama. Medan makna memiliki dua jenis. Yang pertama ada kolokasi dan yang kedua ada set. Kolokasi yaitu sebuah makna yang memiliki sifat sintakmatik, yaitu makna yang bisa saling berhubungan atau disatukan dalam suatu kalimat. Contohnya hujan, deras. Kata hujan dan deras ini sering digabungkan dalam satu kalimat, dan kata hujan dan deras ini memiliki satu medan makna yang sama. Yang kedua yaitu ada set. Set yaitu sebuah makna yang dimana sebuah kata yang dimana kata-kata tersebut bisa memiliki sifat saling menggantikan atau saling menggantikan satu sama lain dalam suatu konsep. Contohnya set warna yang ada merah, jingga, hijau. Nah, warna merah dan warna hijau ini tidak bisa digunakan dalam satu kata yang sama. Bisa jadi merah saja atau hanya hijau saja. Materi selanjutnya mengenai komponen makna. Nah, seperti yang kita ketahui ya, setiap kata leksikal atau butiran leksikal itu memiliki berbagai macam makna tersendiri. Nah, setiap makna itu memiliki komponen-komponen. Nah, komponen-komponen itulah yang disebut dengan komponen makna. Nah, fungsi dari komponen makna yaitu untuk membedakan atau memecahkan ciri-ciri antara makna kalimat A dengan kalimat B dan dipecahkan maknanya, atau bisa juga dijelaskan yaitu untuk membedakan antara kalimat-kalimat yang memiliki makna yang sama. Tidak sampai pada materi yang terakhir yaitu kesesuaian semantik dan sintaktik. Seperti yang kita ketahui, sebuah kalimat itu tidak akan benar jika hanya tepat pada gramatikal atau susunan kalimatnya saja, tetapi dalam pemaknaannya justru tidak jelas. Seperti contohnya dalam kalimat segelas kambing minum setumpuk air. Nah, kata segelas itu tidak bisa disandingkan dengan kambing yang merupakan hewan.
segelas itu merujuk pada sesuatu yang cair, yaitu segelas air, segelas es, atau segelas kopi. Nah, kambing itu hewan, lebih baik diganti menjadi seekor kambing. Kemudian setumpuk air. Kata setumpuk ini lebih baik digunakan untuk sesuatu yang padat, yang dapat ditumpuk-tumpuk, atau seperti setumpuk buku, setumpuk meja. Nah, kalimat yang benar lebih baik menggunakan kata segelas air. Nah, kalimat yang benar, 100% benar, itu adalah seekor kambing minum segelas air. Nah, kesesuaian semantik dan sintaktik ini harus diperhatikan dengan jelas agar bisa mendapatkan makna yang tepat juga. Contohnya, ada kata nenek makan dendeng dan kucing makan dendeng. Walaupun kucing ini adalah hewan, tapi kucing dan nenek ini sama-sama memiliki kemampuan memakan, sehingga dua kalimat itu adalah benar. Atau terdapat kalimat kambing memakan rumput. Walaupun rumput ini bukan merupakan makanan, tetapi rumput ini adalah makanan untuk kambing, sehingga kalimat tersebut masih bisa dikatakan kalimat yang benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.